Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sendiri Muhammad Farhan dan ada rekan saya Muhammad Andian Saputra dan ada rekan satu lagi Fajri Rahmat Ilahi. Di sini kami akan menjelaskan tentang identitas nasional keluarga mata kuliah kewarganegaraan. Dan adapun pengertian identitas nasional adalah kumpulan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Kata identitas berasal dari kata identitu yang memiliki arti tanda-tanda, ciri-ciri, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan orang lain. Sementara Sementara itu, kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan fisik, baik fisik seperti budaya, agama, dan bahasa maupun non-fisik seperti cita-cita, keinginan, dan tujuan. Himpunan kelompok inilah yang kemudian disebut sebagai identitas bangsa atau identitas nasional, yang pada akhirnya melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Dan adapun komponen identitas nasional. Yang pertama ada cognitive component atau self categorization. Kesadaran kognitif adalah keanggotaannya dalam kelompok. Individu mengkategorisasikan dirinya dengan kelompok tertentu yang akan menentukan kecenderungan mereka untuk berperilaku sesuai dengan keanggotaan kelompoknya. Komponen ini juga berhubungan dengan self stereotyping yang menghasilkan identitas pada diri individu dan anggota kelompok lain yang satu kelompok dengannya. Self stereotyping dapat memunculkan perilaku kelompok. Yang kedua ada evaluative komponen, merupakan nilai positif atau negatif yang dimiliki oleh individu terhadap keanggotaannya dalam kelompok. Evaluatif komponen ini menekankan pada nilai-nilai yang dimiliki individu terhadap keanggotaannya di kelompoknya. Yang ketiga ada emotional component, merupakan perasaan keterlibatan emosional terhadap kelompok. Emotional komponen ini lebih menekankan pada seberapa besar perasaan emosional yang dimiliki individu terhadap kelompoknya. Komitmen afektif cenderung lebih kuat dalam kelompok yang dievaluasi secara positif karena kelompok lebih berkontribusi terhadap social identity yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa identitas individu sebagai anggota kelompok sangat penting dalam menunjukkan keterlibatan emosionalnya yang kuat terhadap kelompoknya walaupun kelompoknya diberikan karakteristik negatif. Dan adapun fungsi identitas nasional. Menurut Smith, 1991 terdapat 3 fungsi dari identitas nasional, yaitu yang pertama ada identitas nasional memberikan jawaban yang memuaskan terhadap rasa takut akan kehilangan identitas melalui identifikasi terhadap bangsa. Yang kedua ada identitas nasional menawarkan pembaharuan pribadi dan martabat bagi individu dengan menjadi bagian dari keluarga besar suatu bangsa. Dan yang ketiga ada identitas nasional memungkinkan adanya realisasi dari perasaan persaudaraan, terutama melalui simbol-simbol dan upacara. Hakikat identitas nasional. Hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, yang aktualisasinya tercermin dalam penataan kehidupan kita dalam arti yang luas. Misalnya di dalam aturan perundang-undangan atau moral yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik itu di dalam tataran nasional maupun internasional, dan lain sebagainya. Dengan demikian, nilai-nilai budaya yang tercermin di dalam identitas nasional tersebut bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan dogmatis, melainkan melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus-menerus bersemi karena adanya hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat. Konsekuensi dan implikasinya adalah identitas nasional merupakan suatu yang terbuka untuk ditafsir dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual
yang berkembang dalam masyarakat. Unsur-unsur identitas nasional. Berbicara mengenai unsur-unsur identitas nasional, maka identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang menjamu. Kemajamukan itu merupakan gabungan unsur-unsur pembentuk identitas nasional yang meliputi yang pertama ada suku bangsa, merupakan salah satu dari unsur pembentuk identitas nasional, golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, di mana sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Di Indonesia khususnya, terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang 300 dialek bahasa. Yang kedua ada agama, merupakan salah satu dari unsur pembentuk identitas nasional. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis, didasarkan pada nilai agama. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga ada kebudayaan, merupakan salah satu dari unsur pembentuk identitas nasional. Pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan pendukung-pendukung untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Yang keempat ada bahasa, merupakan salah satu dari unsur pembentuk identitas nasional. Dalam hal ini, bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Dan ada pembagian identitas nasional. Yang pertama ada identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai falsafat bangsa, dasar negara dan ideologi negara. Yang kedua ada identitas instrumental, yaitu berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata perundang-undangannya. Dalam hal ini, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, bendera negara Indonesia, lambang negara Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Yang ketiga ada identitas alamiah, yaitu meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, budaya, bahasa, dan agama serta kepercayaan. Dan ada juga faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas, serta keunikan sendiri-sendiri yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi yang pertama ada faktor objektif, yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua ada faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor pembentuk identitas. A. Primordial. Ikatan kekerabatan atau darah dan keluarga dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat merupakan faktor-faktor primordial yang dapat membentuk negara bangsa. Primordialisme tidak hanya menimbulkan pola perilaku yang sama, tetapi juga melahirkan persepsi yang sama tentang masyarakat negara yang dicita-citakan. Walaupun ikatan kekerabatan dan kesamaan budaya itu tidak menjamin terbentuknya suatu bangsa, karena mungkin ada faktor yang lain yang lebih menonjol. Namun, kemajemukan secara budaya mempersulit pembentukan satu nasionalitas baru atau negara bangsa, karena perbedaan ini akan melahirkan konflik nilai. B. Sakral atau keagamaan. Kesamaan agama yang dianut oleh suatu masyarakat atau ikatan ideologi yang kuat dalam masyarakat juga merupakan faktor yang dapat membentuk negara bangsa. Namun, kadang terjadi kesamaan agama dan ideologi suatu masyarakat juga menjadi faktor yang mempersulit proses pembentukan negara bangsa. Sebagai contoh, dapat disebutkan kesamaan agama Islam di beberapa negara Arab, kesamaan agama Katolik di negara-negara Amerika Latin, dan sejumlah negara-negara komunis. C. Pemimpin bangsa. Kepemimpinan dari seorang tokoh yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa negara. Pemimpin ini menjadi panutan sebab warga masyarakat mengidentifikasi diri pada sang pemimpin.
dan ia dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat. Selanjutnya untuk di sini ada D, sejarah. Persepsi yang sama tentang asal-usul nenek moyang dan atau tentang pengalaman masa lalu, seperti penderitaan yang sama akibat dari penjajah, tidak hanya melahirkan solidaritas atau sependeritaan dan sepenanggungan, tetapi juga tekad dan tujuan yang sama antar kelompok suku bangsa. Solidaritas, tekad, dan tujuan yang sama itu dapat menjadi identitas yang menyatukan mereka sebagai bangsa, sebab dengan membentuk konsep kekitaan dalam masyarakat. Selanjutnya ada E, Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip bersatu dalam perbedaan, unity in diversity, merupakan salah satu faktor yang dapat membentuk bangsa-bangsa negara. Bersatu dalam perbedaan artinya kesediaan warga masyarakat untuk bersama dalam suatu lembaga yang disebut negara atau pemerintahan, walaupun mereka memiliki suku bangsa, adat istiadat, ras, atau agama yang berbeda. Setiap warga masyarakat akan memiliki kesetiaan ganda sesuai dengan porsinya. Walaupun mereka tetap memiliki keterikatan pada identitas kelompok, namun mereka menunjukkan kesetiaan yang lebih besar pada kebersamaan yang berwujud dalam bentuk negara bangsa di bawah suatu pemerintahan yang sah. Selanjutnya ada F, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi mutu dan semakin bervariasi kebutuhan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat saling bergantung di antara berbagai jenis pekerjaan. Setiap orang bergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin kuat suasana saling bergantung antara anggota masyarakat karena perkembangan ekonomi, maka semakin besar pula solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Selanjutnya G, kelembagaan. Proses pembentukan bangsa berupa lembaga pemerintahan dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, dan partai politik. Setidak-tidaknya terdapat dua sumbangan birokrasi pemerintah atau pegawai negeri bagi proses pembentukan bangsa, yakni mempertemukan berbagai kepentingan dalam instansi pemerintah dengan berbagai kepentingan di kalangan penduduk sehingga tersusun suatu kepentingan nasional, watak kerja, dan pelayanan yang bersifat impersonal, tidak saling membedakan untuk melayani warga negara. Selanjutnya, jenis identitas nasional akan dibacakan oleh Fajri. Oke, Andian, dengar nggak? Oke, untuk jenis-jenis identitas nasional, yang pertama ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas nasional Indonesia yang penting. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa penghubung berbagai kelompok etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara memberikan nilai identitas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Yang kedua itu ada bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Bendera negara Republik Indonesia yang secara singkat disebut bendera negara adalah Sang Saka Merah Putih. Sang Merah Putih atau kadang disebut Sang Diwarna atau dua warna. Yang ketiga ada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia. Lagu ini pertama kali diperkenalkan oleh komponisnya Wax Rudolf Supratman pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat Kongres Pemuda II di Batavia. Lagu ini menandakan kelahiran pergerakan nasionalisme seluruh Nusantara di Indonesia yang mendukung ide satu Indonesia sebagai penerus Hindia Belanda daripada dipecah menjadi beberapa koloni. Ini yang keempat ada lambang negara dan dasar filsafah negara, yaitu Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Namun nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Yang kelima ada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, next. Next, Dan. Untuk kesimpulannya, identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah atau tanah tumpah darah mereka sendiri. Kesamaan sejarah, sistem hukum atau perundang-undangan, hak dan kewajiban, serta pembagian kerja berdasarkan profesi,
Branscombe, Elemer, Spears, dan Doss 1999 mengemukakan 3 komponen dalam identitas sosial, yaitu cognitive component atau self-categorization, evaluate component atau group self-esteem, dan emotional component atau affective component. Menurut Smith pada 1991 terdapat 3 fungsi dari identitas nasional, yaitu yang pertama, identitas nasional memberikan jawaban yang memuaskan terhadap rasa takut akan kehilangan identitas melalui identifikasi terhadap bangsa. Yang kedua, identitas nasional menawarkan pembaharuan pribadi dan martabat bagi individu dengan menjadi bagian dari keluarga besar suatu bangsa. Dan yang ketiga, identitas nasional memungkinkan adanya realisasi dari perasaan persaudaraan, terutama melalui simbol-simbol dan upacara. Oke, selanjutnya ada pun jenis-jenis identitas nasional, yaitu yang pertama bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua bendera negara, yaitu sang merah putih. Yang ketiga lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat lambang negara dan dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Yang kelima semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam konstitusi atau hukum dasar, yaitu Undang-Undang 1945. Yang ketujuh bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu berkedaulatan rakyat. Dan yang kedelapan konsepsi wawasan Nusantara. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, konsep sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.